Bab 4145. Perbedaan tiga ilmu sihir. Mata Erikin bergerak sedikit. Di ruang ini, hanya dirinya yang bisa bergerak normal karena dirinya adalah orang luar. Merasakan aura yang memancar dari ilmu sihir ini, Erikin merasa aura temperamen Taoisme ini sangat mirip dengan jurus jari suci. Namun Dewa Bintang mengatakan ini hanyalah salah satunya. Mungkinkah ada beberapa cara untuk menghentikan waktu? Tak lama kemudian, si tua menyimpan kembali aura hitam putihnya. Langit dan bumi tiba-tiba berubah, aliran air yang tergenang, pepohonan yang bergoyang dan awan di langit, termasuk ikan yang berenang di dalam air, semuanya kembali normal. Hanya saja ikan yang berenang, dengan kepanikan yang tak terlukiskan di matanya, sepertinya baru saja mengambang di air karena suatu alasan. Ini adalah tipe pertama. Dewa Bintang tersenyum dan mengangkat tangannya lagi. Seberkas cahaya terang menyebar ke segala arah, meliputi radius 10 mil. Kali ini dunia berbeda lagi. Bocah itu berhenti di tempat dan ikan yang baru saja akan berenang juga tersangkut di air. Tukang perahu dayung membeku lagi. Kali ini, bahkan Erikin merasakan seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah dia akan membeku, jadi dia segera mengalihkan pandangannya. Yang lebih aneh lagi, selain anak kecil, tukang perahu dan ikan yang berenang, ada binatang buas di pegunungan dan hutan di kejauhan, awan mengambang di langit dan sungai mengalir dengan tenang, tidak berubah sama sekali. Ini adalah tipe kedua. Dewa Bintang melambaikan tangannya untuk menghilangkan ilmu sihir kali ini. Lihat, ini tipe ketiga. Namun kali ini, Erikin memperhatikan bahwa energi hitam putih di tubuh Dewa Bintang melonjak lagi. Tapi kali ini setelah menyebar, dengan cepat tertarik kembali. Seperti pertama kali, semuanya berhenti bergerak. Tapi tidak seperti yang pertama kali, di bawah tatapan kaget Erikin, Master Mulia dari galaksi berdiri perlahan. Dia mendorong dayung dari tangan tukang perahu. Dia menumpahkan teh ke dalam cangkir teh dan bahkan terbang keluar dari perahu untuk menyentuh ikan yang menatap dengan mata terbelalak ngeri. Dunia stagnan dan hanya Kastor yang dapat dengan bebas mengontrol semua yang ada di langit. Teknik waktu, membekukan waktu. Sebuah pikiran melintas di benak Erikin dan napasnya menjadi sesak. Ini adalah pertama kalinya dirinya melihat adegan setelah teknik waktu dikerahkan dan itu sangat mengejutkan. Ini adalah ruang yang benar-benar berhenti, tetapi Master Mulia dari galaksi dapat bertindak bebas di dalamnya. Bukankah ini adegan operasi yang terekam dalam teknik waktu? Dengan jentikan jari ringan, dunia berubah lagi. Dewa Bintang juga kembali ke perahu. Aduh Tuan, jangan celakai aku, pinggangku sakit. Tukang perahu sedang naik untuk mengayunkan dayung, tetapi tanpa alasan, dayung itu jatuh dari tangannya. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke air dan dia tidak bisa menahan senyum kecut. Tukang perahu ini adalah seorang pemabuk di masa mudanya. Tukang perahu menoleh dan Erikin juga melihat penampilannya. Siapa yang menyuruhmu mabuk lagi tadi malam, ini hukumanmu. Dewa Bintang tersenyum tipis, lalu menatap bocah itu. Muridku, aku telah mendemonstrasikan ketiga teknik tersebut kepada kamu dan inilah saatnya bagi kamu untuk menjawab. Jalinan di bagian atas kepala anak laki-laki itu bergetar, seluruh wajahnya berkerut, alisnya hampir saling menempel. Seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu perbedaannya. Melihat hal itu, Master Mulia Galaksi hanya meminum tehnya sambil tersenyum, tanpa mendesaknya. Dalam waktu singkat, wajah bocah lelaki itu meregang dan matanya penuh semangat lagi. Master Guru, aku sudah mengerti. Katakan, jawab Dewa Bintang dengan penasaran. Erikin juga menatap anak itu.
Ingin tahu bagaimana anak laki-laki itu memahami nuansa dari 3 ilmu sihir yang berbeda ini? Master Guru pernah berkata bahwa yang disebut jurus Taoisme tidak lebih dari seorang kultivator yang menggunakan teknik aturan untuk membuka celah dalam aturan langit dan bumi. Karena teknik waktu juga jurus Taoisme, maka alasannya sama, kan? Kata anak laki-laki itu sambil tersenyum. Ilmu sihir pertama, kamu memancarkan jurus Taoisme dan menyebarkan benda mirip perisai dalam radius 10 mil. Dan aura jurus Taoisme ini setara dengan penghancuran aturan waktu di dunia ini, tetapi tidak ada aturan baru yang lahir, jadi semuanya berhenti, termasuk kamu. Betul, Master Mulia mengelus jenggotnya dan tertawa. Anak kecil ini luar biasa. Hati Erikin juga tergerak, sedikit terkejut. Ini sebenarnya adalah aturan jurus Taoisme dari jurus jari suci. Saat langit dan bumi dalam keadaan diam, ruang ini diselimuti oleh kekuatan aturan dan Reiki yang dia pancarkan sebenarnya adalah Reiki yang terbungkus dalam kekuatan aturan yang dirangsang pada saat waktu berhenti. Selama periode waktu ini, terlepas dari Reiki ini, dirinya bahkan tidak bisa bergerak sendiri. Tapi dirinya bisa memahami ini karena ayahnya, Alonso King, dan karena sudah terlebih dahulu memahaminya bertahun-tahun, hingga memahami cara hidup dan mati. Tetapi anak laki-laki ini, yang baru berusia 5 atau 6 tahun, dapat benar-benar melihat esensi. Bagaimana dengan jenis yang kedua? Dewa Bintang bertanya lagi. Yang kedua sebenarnya bukan jurus Taoisme, tapi semacam taktik ilusi, kata bocah itu dengan percaya diri. Ilmu sihir membuat semua roh spiritual berpikir bahwa mereka stagnan atau bahwa mereka sedang melakukan sesuatu, tetapi pada kenyataannya, kesadaran dan tubuh terpisah, menyebabkan mereka memiliki penilaian yang salah. Ilmu sihir ini sebenarnya dilakukan oleh Derian Ou yang di Istana Wilayah Selatan. Hanya saja Erikin tidak mengetahuinya. Yang ketiga adalah yang paling kuat. Melihat Dewa Bintang menunjukkan kekaguman, bocah itu tampak bersemangat dan suara jernih terdengar lagi. Karena dalam ilmu sihir Master Guru, tidak hanya pinggiran dunia ini yang dipisahkan oleh Master Guru dan pergerakan langit, bahkan setiap jengkal ruang di dalamnya, setiap setitik debu, bahkan sesuatu yang lebih kecil dari debu, semuanya dikendalikan oleh jurus Taoisme dari Master Guru. Jadi di daerah ini, Master Guru adalah penguasa langit dan bumi, mengendalikan satu-satunya pejalan kaki selama waktu stagnan. Hahaha. Dewa Bintang tertawa terbahak-bahak, begitu bahagia hingga dia tidak bisa menahan diri. Di depan, lelaki mabuk itu juga melontarkan pandangan kagum, seolah-olah dia sangat mengagumi bocah lelaki itu. Setiap inci ruang antara langit dan bumi berada di bawah kendali penuh, hingga seukuran partikel debu. Wajah Erikin juga sangat tersentuh. Apakah ini arti sebenarnya dari metode memperlambat waktu? Di seluruh ruang, tempat di mana rambut semua dikendalikan olehku. Dalam situasi seperti itu, tentu saja akulah tuannya. Master Guru, aku rasa kamu dapat menulis metode ketiga ini menjadi teknik serta menjadi teknik dewa yang ke-10. Kata bocah itu dengan serius. Bagian ke-10. Itu sempurna, bukan tidak mungkin. Baiklah, mari kita hentikan berbicara dan selanjutnya aku akan menguji kultivasimu. Master Mulia Galaksi tersenyum, sementara ekspresi bocah itu menggelap dan perahu terus melaju di sungai yang panjang, semakin jauh. Saat ini, sejumlah besar informasi dituangkan ke dalam laut kesadaran di Erikin. Ini adalah keterampilan yang digunakan oleh Master Mulia Galaksi yang baru saja memadatkan ketika ilmu sihir. Tapi setelah membacanya, Erikin tersenyum kecut. Berdasarkan catatan jurus Taoisme,
Jika dirinya bisa mengerahkannya, memang bisa mencapai efek ini. Namun, meskipun dia mengerahkan seluruh tenaganya, dia juga tidak akan bisa mengerahkannya. Bagaimanapun juga ini adalah cara yang ampuh untuk menghentikan semua hal dan hanya dirinya sendiri yang bisa melakukannya. Saat ini, meski Dewa Bintang sudah tua, kekuatannya justru lebih hebat. Namun, dirinya masih punya kesempatan. Bersambung.